saat ini kita lagi baca kitab akidah. Harapan kami kitab ini sudah dari tangan masing-masing untuk jadi buku bacaan di rumah. Ini. Semoga ini bisa nyampai. Ada mungkin tim pustaka harus bisa mempermudah bagaimana kitab ini sampai kepada tangan para pemirsa dan juga para hadirin. Kita saat ini sudah atau masih di dalam perjalanan dari mulai dibangkitkan di padang mahsyar menuju surga bagi ahli surga. Kita saat ini merasa masih berada di padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? Lama waktu di padang mahsyar. Disebutkan bahwa keberadaan manusia di padang mahsyar adalah sangat lama. Yaitu 50.000 tahun. Sebagaimana disebutkan bukan 10 hari, 50.000 tahun. Allah berfirman, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan ruh, Jibril naik menghadap kepada Allah di hari yang kadarnya kana miqdaru 50.000 sanatin. Saat itu, waktu itu 50.000 tahun. Bagi orang kafir, cuma ada rasa yang berbeda. Kita kalau lagi senang itu 24 jam terlalu cepat. Seorang istri yang begitu rindu kepada suaminya, suami yang begitu rindu pada istrinya, lagi pulang, seminggu sekali pulang kerja, kayaknya baru datang sudah harus berangkat lagi. Tapi bagi orang yang sebel 1 jam seperti 1 tahun. Orang kafir sebel berada di padang mahsyar. Terasa betul tersiksa. Akan tapi bagi orang punya iman, akan Allah percepat rasa itu. Jadi tidak akan merasakan penat dan capeknya padang mahsyar. Bagi orang kafir, masa keberadaan mereka akan terasa benar-benar sangat lama. Sehingga waktu keberadaannya di dunia akan terasa amat singkat dibanding masa atau waktu di padang mahsyar. Di dunia itu kayak singkat banget. Sehingga mereka berpikir, kalau memang keadaan begini ini saya aku lebih baik sabar di dunia agar tidak minuman keras, agar saya tidak tersiksa. Sabar tidak berzina. Sabar karena singkat sekali, aku hanya suruh sabar 50, 60, 70, 80 tahun. Agar aku enak di tempat ini. Ini belum masuk surga, belum masuk neraka. Masih keadaan padang mahsyar. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa yauma taqumu sa'atu yuksimul mujrimun. Di saat kiamat itu tiba, orang jahat, orang-orang kafir bersumpah. Biarpun sumpahnya sumpah bohong, kalau seandainya dikembalikan ke dunia balik lagi, memang modelnya begitu. Ya kapoknya kapok Lombok, habis pedesan besok pedes lagi. Ada kapok bohong. Tahu kapok Lombok kepedesan, besok menyemiakan lagi sampai lagi. Nah, itulah orang tobat nggak beneran. Ma labithu ghaira sa'atin. Mereka mengatakan bahwasanya di dunia itu kayaknya tidak kami lewati kecuali hanya 1 jam saja. Bentar banget di dunia. Kadzalika kanu yufakun. Begitulah mereka dipalingkan dari kebenaran saat di dunia. Mereka mau beralas. Kok sebentar lagi? Pokoknya merasakan dunia sebentar lagi dibanding akhirat. Dibanding padang. Ini belum akhirat, dipandang pandang mahsyar. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari. Yata'arafuna bainahum. Di saat dibangkitkan di padang mahsyar, merasakan capek, penat, dahsyatnya padang mahsyar, mereka tidak merasakan hidup di dunia itu kecuali seperti 1 jam, sesaat di siang hari. Sesaat tak. Berkenalan dengan ini, itu tambah masalah. Aku kenalan dia nyopet, aku kenalan dia zina, aku kenalan dia bohong, aku kenalan dia terus. Ternyata hanya untuk membebani jalan hidupnya di saat berada di padang mahsyar. Adapun bagi orang beriman, keberadaan, semoga ini kita semuanya, amin. Keberadaan mereka, keberadaan kita di padang mahsyar akan terasa sangat singkat.
Sehingga seolah-olah baru dibangkitkan dan tiba-tiba mereka sudah masuk surga. Bangkit menuju surga. Sampai digambarkan ma baina dhuhri wal asri. Seperti antara waktu zuhur dan asar. Anda bangun tidur terlambat. Di akhir waktu zuhur, ngambil air wudhu, tatonya belum, baru sholat langsung masuk asar. Singkatnya, antara waktu zuhur dengan asar berapa sih? Berapa antara waktu zuhur dan asar? 1 detik lah. Habis dari zuhur masuk asar. Masa ada antaranya? Memang ada jeda, dongkrong dulu. Singkat sekali. Laksana kilat. Ma baina dhuhri wal asri. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Orang-orang yang beribadat takwa itu dikiring di padang mahsyar sebagai rombongan terhormat. Dipayungi oleh Allah, dilindungi. Jadi terhormat. Di saat ada orang pada tenggelam di keringatnya, keringat busuknya, ternyata dia sangat terhormat. Meluncur menuju surga. Para ahli tafsir mengatakan wafda, menafsiri ada berkendaraan yang cepat, laksana kilat. Semoga ini golongan kita. Ini keadaan di padang mahsyar. Tinggal kita mempersiapkan bagaimana kita melewati padang mahsyar. Hari inilah kita menyiapkan. Yang pengen cepat, ayo. Saat ini bersabar dengan ibadah, bersabar menjauhi kemaksiatan. Syafaat. Kemudian di dalam kisah perjalanan padang mahsyar ada syafaat. Pertolongan-pertolongan Allah yang Allah berikan melalui makhluk-makhluknya. Syafaat adalah bentuk maaf, ampunan, serta pertolongan dari Allah yang diberikan pada hamba-hambanya melalui hamba-hamba pilihan. Allah memberikan pertolongan kepada manusia melalui manusia yang lain. Nah, itu syafaat. Allah bisa memberikan pertolongan langsung. Tapi kenapa tidak? Karena Allah mengangkat yang lainnya. Seperti Nabi, syafaatnya seorang Nabi, hamba Allah yang mati syahid, orang beriman dari penghafal Al-Quran, dan orang soleh. Itu ada syafaat. Jadi anak-anak punya penghafal Quran bisa memberikan pertolongan kepada ayahnya. Orang mati syahid, yang punya ilmu, kesolehan seorang anak, akan menolong. Nanti ada bermacam syafaat. Di belakang insya Allah kita sebutkan syafaat apa saja sih? Atau kita sebutkan di sini, kita lupa tempatnya. Atau di tempat yang berbeda. Syafaat itu ada. Hal yang harus diyakini dalam syafaat adalah adanya syafaat. Di antaranya syafaat yang luar biasa adalah syafaat dari Rasulullah. Ada 2 syafaat dari baginda Nabi, baik itu syafaat udma, syafaat untuk seluruh manusia, atau syafaat khasah, syafaat khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kalau minta, kalau syafaat udma, syafaat agung baginda Nabi itu, udma itu sudah katakan udma, karena syafaat yang dirasa oleh semua manusia, baik yang beriman atau orang kafir. Jadi kalau Anda minta bukan syafaat udmanya, syafaat khasah. Kalau syafaat udma pasti mendapatkannya. Kita sering ya Allah berikan, semoga kita mendapatkan syafaat udma. Syafaat udma itu syafaat pertolongan agung baginda Nabi yang dirasakan oleh semua manusia yang di padang mahsyar. Di saat orang pada kebingungan, minta pertolongan kepada para nabi agar memohon kepada Allah agar diringankan keadaan di padang mahsyar. Semua manusia. Orang-orang kafir sekalipun tertuju pada nabi-nabi. Nabi Adam enggak mau, Nabi Nuh enggak mau, Nabi Ibrahim enggak mau, Nabi Musa enggak mau, Nabi Isa enggak. Terakhir pada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka berbondong-bondong menuju kepada baginda Nabi agar memohon kepada Allah. Agar Allah memberikan keringanan di padang mahsyar. Nabi menoleh kepada semua makhluk yang ada di mahsyar saat itu dan berkata, "Hiyali, syafaat ada padaku." Lalu Nabi sujud. Di saat Nabi melakukan sujud, dipanggil irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Kau minta apa? Minta pertolongan akan diberi pertolongan melalui engkau. Sehingga setelah itu dirasakan di padang mahsyar sejenak berbeda. Dan bagaimana sejenak berbeda pasti akan dirasakan sangat-sangat terasa. Untuk memperkuat syukurnya orang beriman, oh indah. Dan untuk mempersempit dan
Besar kecewanya orang yang tidak beriman. Kenapa aku tidak diberikan dengan Muhammad? Setelah itu kecewa, kenapa aku tidak ikut Nabi Muhammad dulu? Itu syafaat udma yang terjadi pada saat itu nanti. Semua merasakannya. Ini kami jelentrehkan, syafaat udma adalah syafaat Rasulullah yang akan diberikan saat umat manusia sudah berada di padang mahsyar. Syafaat udma disebut juga dengan al-maqam al-mahmud. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Tuhanmu akan mengangkatmu, memberimu ke tempat yang terpuji. Kenapa terpuji? Nabi Muhammad saat itu disanjung oleh semua, termasuk orang kafir. Abu Jahal pun nyanjung. Maqam mahmudah. Maqam tersanjung, semuanya nyanjung. Merasa bersyukur karena mendapatkan syafaat udma sesaat di saat berada di padang mahsyar. Syafaat ini hanya diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Nanti ada syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah melalui para Nabi, para solihin. Tapi untuk spesial ini hanya kepada baginda Nabi. Tentunya hikmah di balik ini semuanya banyak. Di antaranya untuk menunjukkan kepada semua makhluk bahwasanya ini adalah manusia termulia. Yang Allah tidak berikan pertolongan kecuali melalui beliau. Bikin nangis orang yang tidak beriman. Tambah sedih orang yang tidak beriman. Semakin bangga yang beriman. Karena telah benar dengan imannya. Adapun penyebutan syafaat tersebut dengan sebutan syafaat uzma adalah karena syafaat tersebut merupakan syafaat terbesar dari Allah melalui Nabi Muhammad untuk semua penghuni mahsyar. Jadi syafaat uzma itu, makanya kita minta syafaat uzma dapat. Alhamdulillah, insyaallah kita sebagai orang beriman, kita pengen syafaat khassah. Spesial baginda untuk umat. Makanya ada, ya Allah, semoga kita diberi Allah syafaat uzma. Oh benar, doa begitu. Akan itu barangkali tidak sadar syafaat khususnya nggak minta. Kan sering bawa acara. Syafaat uzma, oh betul. Kita rindu syafaat uzma. Tapi yang gini, itu dapat oleh Abu Jahal sekalipun. Tapi kita yang rindu adalah syafaat khassah. Syafaat ulama disebut sebagai maqam mahmud karena di saat itu semua penghuni padang mahsyar menyanjung Nabi Muhammad SAW. Sebab mereka telah merasakan syafaat dari beliau. Hal ini disebutkan dalam sabda Nabi, innan nasa yasiruna yawmal qiyamati juthan. Jadi nanti orang berjalan di hari kiamat itu menjadi berkelompok-kelompok. Jadi kelas-kelas. Kayaknya kelas Abu Jahal itu goncengan sama Namrud, Fir'aun gitu. Jadi kelas-kelas ini, klub-klub kelasnya, klub-grup ini, terus siksanya luar biasa. Kemudian, kullu umatin tadma'u nabiyyah, setiap umat ngikuti nabi mereka. Yaqulun ya fulan isfa', ya fulan isfa'. Kemudian setelah itu umat itu minta kepada nabinya, umat Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, mintakan pada Allah agar berikan pertolongan pada kami. Enggak mau. Nabi Musa tidak. Aku pernah mukul orang waktu itu. Nabi Ibrahim aku pernah bohongin, biarpun bohongnya bohong siasat. Nabi Adam aku pernah makan buah khuldi. Semuanya beralasan. Tidak. Aku malu minta kepada Allah. Sampai gilirannya mintalah kepada dia. Semuanya menghadap kepada cahaya yang memenuhi padang mahsyar. Yaitu cahaya Rasulullah SAW. Lalu datang. Dan kemudian ini. Hatta tantahi syafa'atu ila Muhammadin. Sampai permintaan pertolongan tadi sampai kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Fadzalika yaumun, itulah hari yab'athuhullahul maqamal mahmuda. Allah membangkitkan Nabi Muhammad, menempatkan Nabi Muhammad di maqam mahmud, tempat yang Nabi akan disanjung oleh semua. Fayauma idh yab'athuhu Allah maqaman mahmuda. Kenapa disebut maqam mahmuda? Yahmadu ahlul jam'i kulluhum, kata Imam Bukhari. Ada riwayat Imam Bukhari. Karena akan menyanjung baginda Nabi semua yang ada di padang mahsyar saat itu. Selesai syafaat uzma. Baru syafaat khassah untuk kita. Umat Nabi yang lain pun ntar dulu. Mereka ditolong oleh nabinya masing-masing. Syafaat khassah adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk umatnya sebagaimana sabda Nabi SAW an Anas. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu.
Sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada baginda, aku meminta kepada baginda, ayyashfa'ali yaumal qiyamati, agar meminta kepada Allah memberikan pertolongan, maksudnya agar Nabi memberikan pertolongan kepadaku di hari kiamat. Faqala, Nabi menjawab, ana fa'ilun, insyaallah aku akan melakukan. Karena kau umatku. Qultu, kata Sayyidina Anas, padang mahsyar orang dari Nabi Adam sampai akhir zaman kumpul. Banyak ya Rasulullah. Wah, ini cerdas ini. Fa'aina atrubuk. Di mana aku menemukanmu akan mencari. Engkau di mana ya Rasulullah? Kita janjian di mana nih? Enggak ada tapal batasnya, enggak ada tanda-tandanya. Fa'aina atrubuk. Nabi mengatakan, awwala ma tutrubuni ala sirat. Coba kau tunggu di jembatan sirat. Kalau ketemu tak bonceng nanti. Nah ini, jembatan sirat. Fa'ilam alqaq, enggak ketemu ya Rasulullah. Ala sirat, enggak ketemu di situ. Fatul min indal mizan. Nanti cari aku di tempat timbangan amal. Akan aku ringankan dosamu, akan aku minta doa akan ringankan dosamu menjadi bebat amal baikmu. Fa'ilam alqaq, enggak ketemu ya Rasulullah. Indal mizan, di mizan tempat timbangan. Fadlubni indal haud. Cari aku di telaga. Fa inni, sungguhnya aku la ukhti'u hadhi thalatha mawatina. Aku tidak akan lepas dari 3 tempat ini. Jadi aku tidak akan lepas darimu dari tempat ini. Nah ini hanya untuk siapa? Umat Nabi. Setelah ketemu Nabi, lihat, oh ya sudah, beres, aman. Berjalan di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu orang-orang beriman. Kemudian lanjutannya. Dalam hadis lain, atani atin min indi rabbi. Telah datang kepadaku utusan dari Allah. Nabi yang bersabda berarti malaikat. Malaikat datang kepadaku, fa khayyarani baina ayyadkhula nisfu ummatil jannata wa baina syafaati. Suruh milih, Muhammad, kamu pilih mana? Kamu diberi kesempatan untuk memberikan pertolongan atau separuh umatmu masuk surga? Pilih mana? Separuh umatnya masuk surga semuanya, atau kamu milih diberi kesempatan Allah memberikan pertolongan? Fakhtartus syafa'ata. Aku memilih memberi pertolongan. Kalau separuh kan berarti separuhnya masuk neraka, sedih dong. Kalau memberi pertolongan, sakku waktu seterusnya. Wa ya liman mata la yusyriku billahi syai'a. Siapakah yang mendapatkan pertolongan khusus dari baginda? Adalah orang yang mati tidak menyekutukan Allah. Selagi kita punya iman, insya Allah akan ditolong. Mendapat pertolongan dari Rasulullah SAW. Riwayat lain berbunyi, fakhtartu syafa'ata, aku memilih syafa'ah, memberi pertolongan umat. Qulna ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alana min ahliha. Ada sahabat Nabi yang gemes, pengen, ya Rasulullah, jadikan, doakan agar aku termasuk yang mendapatkan itu. Kabar gembira dari Nabi, hiya likulli muslimin. Untuk setiap orang muslim sejati. Makanya hari ini apa yang kita perlu benahi? Keislaman kita. Jangan main-main urusan akidah, urusan keimanan. Takut dicopot iman kita, sehingga kita pun tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang terlihat, ada orang pagi beriman, sore kafir. Sore beriman karena mengentengkan urusan dosa. Mengentengkan urusan kemaksiatan. Makanya hati-hati melakukan maksiat, segera bertobat. Jangan nunda-nunda, tobat yang sesungguhnya. La yazriku sariku hina yazriku wa mu'min. Pencuri waktu mencuri ditanggalkan imannya. Wal yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidak ada orang berzina saat zina kecuali saat syahwat imannya. Bagaimana kalau mati saat itu? Ayo tobat kembali kepada Allah. Akhiri kisah kehinaan, kisah keburukan. Jangan main-main, anak Anda sekolah di mana, belajar agama di mana, ngaji dengan siapa. Harus waspada. Kalau copot iman, tidak mendapatkan syafaat tadi. Kulli muslimin, setiap orang Islam. Jadi apa yang perlu kita jaga? Iman kita, keislaman kita. Catatan berikut adalah tingkatan syafaat Rasulullah untuk umatnya. Umat Rasulullah masuk surga tanpa hisab. Semoga ini golongan kita. Hisab itu dihitung-hitung gak enak. Biarpun polisinya baik banget.
kita punya SIM lengkap, di stop tuh nggak enak, deg-degan. Kan begitu. Polisinya baik, polisinya senyum-senyum juga kok. Kita suratnya lengkap, stop. Hisab tuh nggak enak. Siapa yang dihisab tuh waqat udzib. Kalau sudah dihisab tuh kayak diseksa sudah. Deg-degan ya, katanya, ntar dulu, sana, yang gitu nggak enak. Syafaat yang lainnya adalah ada umat Nabi yang seharusnya masuk neraka, ternyata diberi pertolongan Nabi, nggak masuk neraka. Yang ketiga adalah umat Rasulullah yang mencicipi siksa neraka yang seharusnya dalam tempo lama, tetapi dipercepat, lalu diangkat dan dimasukkan dalam surga. Masuk neraka dulu, naudzubillah, janganlah, kita nggak mau ini. Waduh, jangan lalu mengatakan nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Kalau Anda berani ngomong begitu hari ini, saya kasih 5 juta. Mau duit 5 juta dulu? Duit? Bener? Nggak mau duit. Ibu kok nggak mau dikasih duit? Kalau saya mau duitnya sih buat beli semen. Dikasih 5 juta tapi saya pinjam punggung Anda 1 menit saja untuk saya titipin setrika panas. Nyos. Kira-kira mau enggak? Jangan ngentengin neraka. Jangan suka guyonan tentang neraka. Siksa Allah. Dosa yang kita lakukan akan kita petik buahnya. Jika belum diampuni oleh Allah, maka beriman. Sentuhan tangan yang haram. Masuk ruangan yang kita diharamkan berduaan dengan. Naudzubillah, sampai melakukan kehinaan, minuman keras, dan seterusnya. Allah. Ayo kita semuanya menguatkan rasa takut kita kepada Allah. Jangan ampuni, diampuni, beres. Diberi pertolongan oleh Rasulullah, nggak masuk neraka. Masuk neraka pedih, mengerikan. Sampai di sini insya Allah nanti hari perhitungan. Masih banyak insya Allah. Catatan-catatan sampai nanti ini batas terakhirnya ada Anda masuk surga, selesai pembahasannya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.